Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Akhirnya dapat bertatap muka dengan Pak Hilmi walaupun lewat video. Oke, kita hari ini akan pelajaran PJOK. Materi hari ini yaitu senam ketangkasan dengan alat atau senam lantai ya. Mungkin anak-anak semua juga pernah mempraktekannya. Jadi nanti kita akan mengulas atau mempelajari beberapa gerakan dari senam lantai atau senam ketangkasan dengan alat. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu di tempat masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa cukup. Terima kasih anak-anakku semua masih memperhatikan video dari Pak Hilmi. Jadi untuk pelajaran pagi hari ini silakan kalau anak-anak ingin membuka materi PDF yang Pak Hilmi share di WhatsApp. Jadi nanti silakan boleh sambil buka atau silakan memperhatikan video dari Pak Hilmi. Ya, kita mulai ya. Baik, senam lantai dan senam ketangkasan. Nah, ini anak-anakku semua pernah mempraktekkan, apalagi kelas 6 kan sudah 6 tahun ya di SD ya, berarti sudah banyak hal yang sudah dipraktekkan mengenai senam lantai. Mungkin salah satunya yaitu roll depan, roll belakang ya. Lalu misalnya meroda, itu pasti anak-anakku semua sudah mempraktekkan, walaupun ada beberapa dari teman-teman kalian yang mungkin masih takut untuk melakukan misalnya roll depan atau melakukan roll belakang. Di hari ini kita akan mempelajari beberapa gerakan, di antaranya yaitu melompat. Ya, anak-anakku semua pasti sudah bisa melompat ya. Ya, pasti Pak Hilmi percaya pasti sudah bisa melompat. Nah, untuk latihannya di rumah bisa kalau misalnya di rumah ada kardus ya, kalau di rumah ada kardus nanti bisa latihannya yaitu melompati kardus ya. Jadi awalannya boleh secara berlari, jadi berlari lalu dengan sekencang-kencangnya pada saat mendekati kardus yaitu langsung melakukan pijakan ya, ini pijakan di sini agar badan itu naik ke atas dan bisa melompati kardus. Nah, perlu diingat bahwa pada saat kita melompat ya, itu membawa badan ke atas lalu ke depan ya, jadi bukan hanya ke atas saja. Jadi kalau nanti ke atas saja nanti pasti badannya akan jatuh ke kardus, jadi ke atas lalu ke depan. Nah, pada saat mendarat juga hati-hati, ini perlu diperhatikan bahwa pada saat mendarat posisi kaki kalau bisa ya ditekuk, itu untuk meredam kekuatan dari loncatan ya. Posisi kaki ditekuk berbarengan ya, kedua kaki bareng mendarat ditekuk, lalu tangan ini ke arah depan untuk menjaga keseimbangan biar tidak jatuh ke belakang maupun jatuh ke depan. Lalu selanjutnya yang nomor 2 yaitu melompati peti atau teman. Setelah melakukan melompati kardus, jadi anak-anakku semua bisa latihan di rumah apabila di rumah mempunyai misalnya kursi yang kecil atau meja ya, meja yang kecil. Jadi nanti untuk latihan, jadi latihannya seperti tadi ya, jadi dengan awalan berlari, lalu pada saat mendekati kursi atau meja tumpuan, jadi anak-anak harus segera melakukan loncatan, atau kakinya harus menapak atau ditapakkan ke tanah dengan keras agar badan pada saat itu bisa meloncat ke atas. Nah, pada saat meloncat ke atas silakan dibarengi dengan tumpuan tangan ini ya, agar kaki bisa terbawa ke depan ya, sehingga dapat melewati balok tumpuan. Pada saat melewati kardus ini atau balok tumpuan ini, pada akhirnya nanti sikap untuk pendaratannya yaitu seperti ini, kaki dijongkokkan lalu tangan lurus ke depan, ini untuk menjaga keseimbangan agar tidak jatuh ke belakang atau jatuh ke depan. Baik anak-anakku semua, kita melanjutkan ke materi berikutnya yaitu meroda.
anak-anakku semua pasti sudah pernah melakukan gerakan ini ya, meroda. Ya, langkah baiknya kita juga harus mengulangi ya, sesuai dengan materi kurikulum kelas 6. Mungkin di rumah pada saat nanti praktek ya, anak-anakku semua wajib dibantu oleh kakak atau ayah atau ibu ya. Yang belum bisa wajib ada yang mendampingi. Nah, gunanya yaitu pada saat nanti latihan ya, gerakan yang pertama yaitu nanti kalian berdiri, anak-anak berdiri, lalu buka kaki selebar bahu, lalu tangannya direntangkan ya. Gunanya ini untuk yang pertama yaitu keseimbangan, lalu yang kedua siap-siap untuk melakukan gerakan langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu pada saat gerakan yang pertama ini nanti kakak atau yang membantu memegangi pinggang anak-anak semua ya, lalu gerakan selanjutnya menjatuhkan badan ke samping ya. Jadi menjatuhkan badan ke samping. Yang pertama yang harus dijatuhkan yaitu kedua tangan ke samping ya, ke samping lurus ya. Jadi kita menggambarkan ada garis lurus di samping kita, ke kiri atau ke kanan. Nah, itu nanti kedua tangan ini, kaki, tangan ya, tangan kiri dan tangan kanan ini lurus ya, tangan kiri dan tangan kanan lurus. Lalu yang membantu memutarkan badan kalian agar kakinya bisa terangkat satu. Lalu gerakan selanjutnya yaitu membawa badan semua ke atas. Ya, jadi tangan ini kedua tangan menumpu, kakinya ke atas, lalu yang membantu tetap memegangi pinggang agar tetap seimbang, badan tetap seimbang. Lalu gerakan selanjutnya itu memutarkan badan ke arah selanjutnya atau ke arah lurus atau boleh kiri, boleh kanan ya. Kalau tadi kiri ya kita jatuhkan ke kiri lagi. Yang dijatuhkan yaitu kaki ya, kaki. Itu kakinya dijatuhkan satu-satu. Jadi misalnya tadi ke kiri ya, ke kiri. Jadi yang dijatuhkan terlebih dahulu ya kaki kiri ya, kaki kiri, lalu dilanjutkan kaki kanan. Lalu gerakan di akhir ya, yaitu gerakan siap seperti semula. Nah, nanti kakak-kakak yang membantu itu tugasnya yaitu cuma membantu keseimbangan dan mendorong badan ke samping kalian. Nah, kalau sudah bisa ya, silakan melakukan gerakan sendiri ya, seperti di awal tadi, yaitu gerakan pertama kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan direntangkan ke atas ya, lalu jatuhkan badan misalnya ke samping kiri ya. Kita gambarkan di samping kiri kita itu ada garis lurus. Nah, kita jatuhkan tangan terlebih dahulu ya ke arah kiri, lalu bawa badan ke atas sehingga kedua kaki ini ke atas, lalu diikuti gerakan berikutnya yaitu menjatuhkan kaki kiri terlebih dahulu, lalu dengan kaki kanan jika ke arah kiri ya. Lalu gerakan akhir yaitu dengan membuka dua kaki dan merentangkan tangan untuk keseimbangan. Ya, itulah gerakan meroda ya, anak-anakku semua. Di gerakannya ini langsung ya, jadi tidak patah-patah ya. Kalau patah-patah nanti pasti pada saat badan ini tangan di bawah dan kaki di atas, kalau patah-patah tidak bisa, pasti nanti akan jatuh. Jadi langsung sekali gerakan ya, lalu diselesaikan. Nah, lalu selanjutnya ini membuat piramida ini dilakukan pada saat ada beberapa teman ya, tapi karena mungkin masih pandemi ini, nanti anak-anakku semua silakan memperhatikan yang di video saja ya, materi saja yang diperhatikan tanpa perlu dipraktekkan ya, karena masih situasi pandemi COVID-19. Jadi membuat piramida ini ya, ini biasanya dilakukan oleh cheerleaders ya, atau pemandu sorak. Mungkin anak-anakku semua juga pernah lihat pada saat pertandingan basket atau pertandingan sepak bola ya, itu ada cheerleaders atau pemandu sorak. Ini pemandu sorak ini
biasanya memandu penonton agar mendukung tim yang sedang bertanding. Nah, gerakan yang dilakukan seperti ini. Ya, yang bawah ini biasanya anak-anakku semua yang badannya besar-besar ya. Jadi yang besar-besar ini di bawah, dilanjutkan di atas ini yang agak lebih kecil, lalu yang paling atas ini yang paling kecil. Nah, ini dilakukan dengan bertumpu dengan lutut dan tangan ya. Bertumpu dengan lutut yang tangan ya. Perlu diperhatikan bahwa formasi ini yang paling banyak itu yang jelas yang paling bawah. Ini ada 4 anak ya contohnya ya. Lalu dilanjutkan 2 anak lalu 1 anak. Nah, tidak bisa dibalik 1 anak yang di bawah lalu ini 3 anak, ini 4 anak, ya nggak bisa, nggak kuat ya, dan pasti akan jatuh. Nah, itulah gerakan senam ketangkasan, yaitu membuat formasi piramida. Ya, ini untuk gambaran saja untuk belajar anak-anakku semua, tidak perlu dipraktekkan, mungkin nanti prakteknya pada saat sudah mulai pembelajaran tatap muka di Min1 Sleman. Lalu selanjutnya ini kombinasi meroda dan melompat ya. Jadi ada kombinasi gerak meroda dan melompat. Jadi meroda terlebih dahulu ya. Nanti ada 2 anak ya barengan meroda. Lalu anak satunya nanti ke depan, langsung yang paling belakang melompati anak atau teman yang di depannya, yaitu kombinasi gerak saja. Baik anak-anakku semua, hari ini kita sudah banyak belajar mengenai senam lantai atau senam ketangkasan dengan alat. Ya. Perlu diketahui bahwa pada saat melakukan gerakan senam lantai, jadi ada beberapa gerak dasar ya, salah satunya berlari, melompat, ya, meroda. Ya. Nah, dengan gerakan-gerakan tersebut nanti menjadi dasar melakukan gerakan senam lantai, misalnya gerakan meroda ya, atau gerakan lompat harimau, atau lompat di peti, atau melompati temennya. Nah, itu kan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dengan gerak dasar senam ketangkasan atau senam lantai. Baik anak-anak semua, terima kasih atas perhatiannya. Cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ketemu lagi minggu depan, tetap semangat, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, tetap makan makanan yang bergizi agar imun tubuh tidak turun ya. Baik, ada salah kata dari Pak Ilmi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.